Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita baca syarah dari Kasyfus Syubhat. Selesai kita Al-Wajhus Tsani, sisi yang kedua untuk menjelaskan atau membantah syubhat yang dilontarkan oleh mereka, orang-orang yang sesungguhnya telah berbuat kesyirikan, namun mereka beralasan bahwasanya diri mereka tidak mau disamakan dengan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersyahadat, sholat, berpuasa, berhaji, ya. Tidak seperti keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi yang mengingkari Al-Quran, ya. Sehingga mereka menganggap tidak bisa untuk dikafirkan dalam pengertian disamakan dengan orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, sisi yang kedua ini dijelaskan dengan bagaimana kisah Banu Hanifah yang meyakini Musailamah sebagai utusan Allah. Begitu pula orang-orang yang menolak kewajiban mengeluarkan zakat yang dahulu ditunaikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun semuanya diperangi walaupun mereka bersyahadat. Begitu pula di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok yang mereka itu ghulu, melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Pun diperangi, bahkan dihukum dengan hukuman dibakar. Padahal mereka bersyahadat. Mereka itu melakukan ibadah puasa, sholat. Nah, kemudian di zaman Abbasiyin muncul firqah Ubaidiyyin. Ini adalah taifah dari Syiah Ismailiyah. Ya. Mereka pun tatkala menampakkan perkara-perkara yang pengingkaran, ya, atau melakukan perkara-perkara kufriyat, nah, makanya demikian ini pun menjadikan mereka diperangi. Al-muhim, ini semuanya adalah sebagai dalil, sebagai dasar. Belum cukup orang itu bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya, belum cukup. Dari sisi tidak aman untuk dikeluarkan dari Islam kalau melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Ya. Sehingga pembatal-pembatal keislaman ini harus dipelajari, harus diketahui supaya kita bisa selamat. Ya. Kemudian sisi yang ketiga kita baca Al-Wajhus Tsalis. Annal ulama'a, bahwasannya para ulama rahimahumullah
Aqadu baban fi kutubil fiqhi. Mereka itu mengikat adanya satu bab dalam kitab-kitab fikih. Sammuhu, yang mereka namakan bab ini dengan bab riddah. Bab riddati, bab tentang riddah. Bab yang menjelaskan perkara-perkara yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Wa dzakaru fihi, dan mereka menyebutkan di dalam bab ini nawaqidul islami, pembatal-pembatal keislaman. Wa dzakaru asya'a, dan para ulama menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Qad takunu saghiratan fi a'yunin nasi, yang kadang perkara-perkara tersebut dianggap kecil menurut pandangan manusia. Walakinna hakamu, akan tetapi mereka para ulama menghukumi anna man fa'alaha, bahwasanya orang yang melakukannya, i'taqadaha, atau meyakininya, yukfar, dikafirkan. Ma'anahu yusolli, bersamaan mereka masih sholat. Wa yasum, mereka berpuasa. Wa ya'budullaha, beribadah kepada Allah. Wa lam yahsuru husul riddah fima dzakartum. Wa lam yahsuru, dan mereka itu tidak membatasi, para ulama, husul riddah, yang akan menjadikan seorang itu keluar dari Islam, fima dzakartum, pada perkara yang telah kalian sebutkan. Maksudnya ulama itu menyebutkan macam-macam riddah itu enggak terbatas. Ya. Seperti yang Anda telah sebutkan, yang riddah itu terbatas. Kan mereka orang musyrikin selama masih sholat, ya, mereka masih melakukan amalan-amalan syahadat, ya, mereka nggak bisa dikafirkan walaupun berbuat apa yang mereka lakukan. Ulama itu tidak membatasi hal-hal yang menjadikan seorang itu riddah. Ya. Bisa difahami sampai di sini? Jadi ulama dalam kitab-kitab fikih mereka itu biasanya, kalau kitab fikih kan menyebutkan pertama kitabus shalah. Ya, kitabus shalah nanti ada bab mulai dari berwudu, ya, yang menuju ke arah salat. Atau pertama kitabut thaharah, ya, kitabut thaharah dulu sebelum kitabus shalah. Tata cara pembagian masalah air, ya, masalah mandi, masalah tayamum, masalah berwudu, baru kitabus shalah. Setelah itu nanti tinggal yang kedua setelah sholat, apa urutannya? Kitabus zakah, kitabus shaum, kitabul hajj. Lah nanti sampai ada kitabur riddah. Jadi isi kitab riddah itu berisi tentang perkara-perkara yang menjadikan seorang itu batal Islamnya. Kenapa fuqaha memasukkan bab riddah ini? Supaya orang itu berhati-hati. Walaupun Anda itu sudah mengerjakan dari bab awal sampai bab akhir, tapi kok jenengan melakukan salah satu dari apa yang ada disebutkan dalam bab riddah, ini gak tanggung gawe semua. Sholatnya tidak bermanfaat, zakatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat, karena telah melakukan bab riddah, melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Bersama dengan itu, ulama ketika menyebutkan dalam bab riddah, itu ada perkara yang mungkin manusia itu menganggap biasa-biasa aja. Menurut pandangan mereka ini masalah remeh.
ternyata itu kategori kalau diyakini, kalau dikerjakan menjadikan seorang itu kafir. Ya. Sehingga fuqaha, para ulama yang membahas bab ini tidak membatasi perkara-perkara yang menjadikan orang itu keluar dari Islam. Hanya ini tok, enggak. Ya, tidak membatasi. Ya, sebagaimana apa yang engkau sebutkan, enggak bisa dikafirkan. Ini engkaunya di sini siapa? Orang yang memberikan syubhat. Orang yang memberikan syubhat itu kan enggak bisa disamakan dengan orang musyrikin di zaman Nabi. Saya bersahadat, saya itu sholat, saya itu gak ngingkari Al-Quran. Ini kan namanya membatasi. Untuk dikeluarkan dari keislamannya itu membatasi. Padahal ulama tidak. Selama ada pembatal Islam yang dikerjakan, itu menjadi kafir. Jelas ya? Baik. Ini masih sisi-sisi membantah syubhatnya orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, tapi menganggap diri mereka itu benar, tidak bisa dikeluarkan atau disamakan dengan orang musyrik di zaman Nabi. Al-wajhur rabi', sisi yang keempat. Annallaha hakama bi kufri unasin liqaulihim kalimatan takallamu biha. Bahwasanya Allah menghukumi kafirnya manusia atau kafirnya seseorang karena ucapan mereka dengan satu kalimat yang mereka ucapkan. Abtolat islamuhum wa imanuhum. Maka batalah keislaman mereka dan keimanan mereka. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 74. Allah Ta'ala sebutkan, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah yang mereka itu gak ucapkan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh benar-benar mereka telah mengucapkan ucapan kekafiran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah keislamannya. Jadi ayat ini jelas. Jadi orang itu bisa menjadi kafir yang sebelumnya dia adalah orang Islam dengan sebab sebuah ucapan. Fakafaruhum bi kalimatin, maka Allah kafirkan mereka dengan satu kalimat. Ma'aqadihim ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan mereka itu bersama Rasulullah sallam, yusallun wa yujahidun, salat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Sebagaimana kisah ketika pulang atau dalam perjalanan perang Tabuk, orang munafikin yang sebelumnya adalah sebagai seorang yang beriman, bahkan qad kafartum ba'da imanikum. Jadi orang itu bisa, na'udzubillah, ya, terseret, terjatuh ke dalam kekafiran dengan ucapan yang dia ucapkan. Maka dari sini kita harus berhati-hati, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi lisan ini harus betul-betul dijaga, diperhatikan. Ya, jangan asal ucap. Karena orang itu bisa mengucapkan sesuatu tapi dia sedang membuat dosa yang bisa jadi sepenuh bumi dosanya. Ya, makanya kita harus berhati-hati dalam ucapan kita. Ya. Ada seorang sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man najatu?" Wahai utusan Allah, apa itu keselamatan? Ya. Jadi kiat-kiat untuk selamat itu seperti apa? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 3 perkara. Di antaranya
Beliau katakan amsik 'alaika lisanaka. Tahan olehmu lisanmu. Ya. Karena berapa banyak orang tidak sadar dengan lisannya menjadikan resiko yang besar nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini jadi ya ucapan seperti menjadikan ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah atau simbol-simbol Islam itu dijadikan sebagai bahan tertawaan. Kan dengan lisan dia. Itu diantaranya demikian. Ini bisa menjadikan ridha. Ya, penghinaan yang kepada Rasul, penghinaan terhadap Allah, penghinaan terhadap ayat-ayatnya, terhadap hadis-hadisnya. Nah, orang kadang tidak sadar ya yang demikian ini. Ini salah satu bentuk lah, salah satu bentuk dari contoh. Jadi orang kalau ingin selamat tahan lisannya. Ya, menuduh. Ini nggak sampai mengkafirkan ya yang menuduh. Ini tadi contoh bisa selamat ini dengan lisan dijaga. Orang menuduh itu kan beresiko. Atau bahkan mengucapkan, hei kafir, kamu kafir. Kayak gitu. Kan ucapan namanya. Ternyata orang ini gak ada pada dirinya yang menjadikan dia menjadi seorang yang kafir. Maka ucapan itu kembali kepada yang mengucap. Yang kafir itu yang mengucapkan. Yang menuduh. Makanya harus hati-hati. Nah, wabillahi taufik. Bagaimana ada orang menuduh berzina padahal tidak ada bukti? Hukumannya berat. Ya, jadi amsik 'alaika lisanaka. Jaga lisanmu. Itu yang dipesankan oleh Nabi alaihi wasallam supaya apa? Selamat. Lo ngerasani apa menjadikan dirinya selamat? Enggak bakalan selamat. Enggak bakalan selamat karena ada hukum-hukum tertentu, konsekuensi dari perbuatan dia. Ya. Mungkin orang sudah yang dirasani yang apa itu biasa-biasa saja, makan mungkin sudah ada masalah, saya maafkan misalnya. Tapi kan dia punya hukum tersendiri dengan lisannya itu. Punya hukum tersendiri. Nah ini keselamatan. Keselamatan yang kedua yang Nabi ajarkan, wal yas'ka baituka. Dan hendaknya rumahmu itu menjadikan engkau itu lapang. Jadi di rumah itu rasanya lega. Jadi rumah lega itu bukan rumah yang besar. Bisa jadi rumahnya besar tapi sempit dadanya. Itu rumah yang di dalamnya penuh dengan ibadah. Penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu akan menjadikan lega. Makanya Nabi mengatakan, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian ya kuburan. Gak ada ibadah di dalamnya. Gak pernah dibaca. Ya, tidak pernah ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Ya. Paksa diri kita untuk membaca Al-Quran di rumah. Ya, saya walaupun satu ayat lah. Barangkali sempatnya satu ayat. Ya. Jangan sampai tidak pernah ada sholat di dalam rumah. Kerjakan sholat sunnah. Padahal Nabi itu menekankan afdhalus sholati mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu ada di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Itu di masjid. Ini maknanya apa? Persentase untuk mengerjakan sholat kan banyak di rumah. Sholat wajib sehari semalam kan cuma berapa? 5 kali. Ini supaya lapang nanti. Di rumah itu tak loh. Kalau di rumah sudah sumpek, sesak. Nggak betah itu nanti. Isinya padu tok. Ya.
gak tegur sapa, itu gak bikin lapang itu rumah. Maka perbaiki dengan ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, keberuntungan itu, keselamatan itu kata Nabi, wabki ala khotiatik. Tangisi oleh engkau dosa-dosamu. Ya, tangisi dosa-dosa. Itu yang akan menjadikan selamat. Menunjukkan apa? Orang ini menyesal dan bertobat dari kesalahannya, dari dosanya. Jadi dosa itu jangan dipelihara. Dosa itu jangan oleh seseorang itu diternak, jangan. Tapi ditangisi, disesali, jangan dikerjakan dosa-dosa yang lain. Wabillahi taufik ya. Al-muhim. Jadi keselamatan itu pertama apa tadi? Jaga lisan. Setiap kita ketemu dengan orang, jaga itu lisan. Pokoknya yang keluar itu lisan-lisan yang baik. Supaya mendatangkan pahala. Seorang ketemu dengan orang lain itu bukan suatu kebetulan. Itu suatu perkara yang ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana Anda dihadapkan dengan orang yang kenal ataupun tidak kenal? Apakah orang-orang ini akan mendatangkan pahala bagi Anda atau bahkan dosa? Kan mestinya demikian yang kita lakukan. Nah di dunia sebentar waktu jatah kita. Nah kalau kita tidak memperbanyak amalan soleh, mau kemana nanti kita? Mengharapkan ke siapa? Amalan soleh tadi kalau bukan dulu kita berbuat mengerjakan di dunia. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Ya jadi jaga itu lisan. Ya karena menjaga lisan ini merupakan keselamatan. Kita masuki al-wajhul khamis. Anna Allah kafar unasan bisababi kalamin. Ini berarti mempertegas yang di atas. Bahwasanya Allah kafirkan seseorang dengan sebab ucapan. Qaluha yang mereka ucapkan. Ala wajhil bisah wal la'ab. Ya. Walaupun hanya sekedar guroan. Ya, sedang guro. Allah main-main tok ya, enggak serius. Wa anzala fi sya'nihim, Allah turunkan keberadaan mereka. Ya hanya sekedar guyon lah. Tapi hati-hati nih. Sekedar ya bermain-main saja, enggak sungguh-sungguh, hati-hati ini. Karena Allah ingatkan wala yasaltahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kalian atau jika engkau tanya mereka, sungguh mereka menjawab, sesungguhnya kami itu hanya ya bermain-main saja, sendaguro dan bermain-main, gak serius. Tapi yang dijadikan sendaguroan, yang dijadikan main-main itu adalah Al-Quran, kalamullah, orang yang membawa Al-Quran. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menjawab, qul, katakan oleh engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan olok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Agama ini bukan untuk barang guyonan ya. Karena ini milik Allah agama ini. Yang ada adalah dijadikan sebagai jalan untuk ia melangkah. Serius, sungguh-sungguh. Ya. Ma'annahum yusallun, bersamaan mereka itu orang yang mengerjakan sholat. Tapi vonisnya apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Waqad ghazau ma'ar rasul, mereka sungguh telah perang bersama Rasul, jihad fisabilillah bersama Rasul fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Lakinna lamma qalu hadhil kalimah, namun tatkala mengucapkan ucapan ini, kafaru ba'da imanihim,
Mereka kafir setelah keimanan mereka. Walam yadfa'hum annahum yusallun wa yasumun wa jahidun. Tidak bermanfaat buat mereka salatnya, puasanya maupun jihadnya mereka ini. Tidak bermanfaat, ikhwah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi sungguh setiap saatnya kita tidak merasa aman dari hal-hal yang semacam ini. Fahadhil wujuh fiha ibtalu hadhi syubhah. Maka sisi-sisi inilah ya, padanya membatalkan syubhat-syubhat ini. Wa fil haqiqah, yang pada hakikatnya annaha min a'zami syubhah. Ini adalah paling besarnya dari syubhat. Ya, paling besar syubhat ya ini. Mereka melakukan perbuatan persis seperti yang dilakukan di zaman Nabi. Tapi mereka itu tidak mau disamakan dengan orang musyrik yang di zaman Nabi. Padahal perbuatannya sama. Alasannya orang musyrik di zaman Nabi tidak bersahadat. Mereka bersahadat. Tidak sholat. Mereka sholat. Mereka mengingkari Al-Quran. Mereka mengimani Al-Quran. Jadi kan syubhat namanya. Ya. Maka untuk meluruskan pemahaman ini, bahwasanya di sana itu ada perkara-perkara yang menjadikan orang itu keluar dari keislamannya, itu dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Ya, jadi belum aman ya, belum aman. Al-wajhu sadis, sisi yang ke-6. Inda qaulahum, bahwasanya perkataan mereka, innal ladzina nuzila fihimul Qur'an, bahwasanya orang-orang yang diturunkan padanya Al-Qur'an, itu orang musyrik di zaman Nabi, la yashhadun alla ilaha illallah. Mereka itu tidak bersyahadat la ilaha illallah. Sementara mereka ini mengucapkan la ilaha illallah, bahkan zikirnya itu sangat keras dan kencang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Wah, bahkan melakukan gerakan yang ekstrim. Ya, ada menunduk, menengadah ke samping kanan, samping kiri. Ada yang muter-muter. Ya. Wa yukadzibuna ar-rasul. Demikian juga orang-orang yang diturunkan Al-Quran padanya, yakni orang musyrik di zaman Nabi, itu mendustakan Rasul, enggak mau bersyahadat, tidak mau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara mereka bersyahadat. Wa yudkirunal ba'sa, mereka itu mengingkari hari berbangkit. Mereka katakan hidup ya di dunia stok. Ya. Wa yukadzibunal Qur'ana, mereka mendustakan Al-Quran. Wa yaj'alunahu sikhra, dan menjadikan Al-Quran itu kata mereka sihir. Wa nahnu, sementara kami, ini kata orang-orang musyrikin zaman kita, nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wa nusaddiqul Quran, kami membenarkan Al-Quran. Wa nu'minu bil ba'si, ya, mengimani dengan hari kebangkitan. Wa nusolli, kami salat. Wa nasumu, kami puasa. Fa kaifa taj'alunana misla ulaika, gimana kok engkau jadikan kami seperti mereka? Nah, ini syubhat yang sudah diulang-ulang pembahasannya dan jawabannya. Ini supaya kita betul-betul ingat kembali. Ini syubhat yang gede ini, yang besar. Yujabu anhu, jawaban atas syubhat ini, anna rajula, bahwasanya seseorang, idza sadaqallahu fi syai', jika telah membenarkan Allah pada perkara,
Wa kadzaba fi syai', sementara perkara yang lain ia dustakan. Fa huwa kafirun murtadun 'anil Islam. Maka orang ini pun dikatakan kafir murtad dari Islam. Jadi yang Allah turunkan diimani sebagian, tidak diimani sebagian yang lain. Ini kafir. Jangan disangka ini tidak mengkafirkan. Kaman amana bi ba'dil Qur'an. Seperti orang yang mengimani sebagian Al-Quran, wajahada ba'dahu, dan mengingkari sebagian Al-Quran. Itu juga dikafirkan. Wa kaman aqarra bitauhid wassalah. Seperti orang yang telah menetapkan tauhid, menetapkan salat, wajahada wujubaz zakat, namun dia mengingkari wajibnya zakat. Itu juga dikafirkan. Aw aqarra bihadza kullihi, atau ia tetapkan semuanya itu. Wajahada shaum, namun dia itu menolak mengingkari kewajiban puasa. Juga dikafirkan. Jadi sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, tapi mengingkari wajibnya puasa Ramadan, kafir. Aw aqarra bihadza kullihi, atau ia tetapkan itu semuanya, syahadatnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, namun wajahadal hajj, dia mengingkari kewajiban haji, itu juga kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jelas ya? Jadi kalau orang mengingkari sebagian ayat Al-Quran, mengimani sebagiannya, ini dikafirkan dengan sebab perbuatannya tadi. Ini sisi yang keenam untuk menjawab mereka. Kemudian sisi yang ketujuh, anna man jahada wujubal haji, bahwasanya orang yang menentang wajibnya haji, kafara, ya kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yusalli wa yasum, walaupun bersyahadat la ilaha illallah, walaupun bersyahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun salat, walaupun puasa, karena Allah Taala sebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya pertama rumah yang diletakkan untuk manusia itu adalah Bakkah, ya, Mekah itu, ya. Mubarakan, yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi segenap alam. Sampai ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait, kewajiban bagi manusia untuk Allah berhaji ke bait, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup. Syahidnya di sini, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang kufur, mengingkari kewajiban haji, berarti dia kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atas seluruh alam. Fadallatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna man jahada wujubal hajj kafara, bahwasanya orang yang menentang kewajiban haji itu kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun bersyahadat la ilaha illallah, itu dikafirkan. Sekarang fa kaifa biman jahada tauhid wa ajaza ibadatal qubur. Lalu bagaimana kalau yang ditentang itu tauhid dan membolehkan beribadah kepada kuburan-kuburan? Ya jelas lebih kafir lagi lah. Lah rukun Islam kan yang paling tingginya apa? Syahadat, tauhid. Lah kalau ini yang ditentang, Anda mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi perbuatan Anda itu bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Itu kan maknanya menentang terhadap tauhid. Lalu menolak wajibnya apa tadi? Sholat, kafir. Menolak wajibnya rukun Islam yang terakhir, kafir. Nah kalau yang ditolak itu wajibnya memberikan ibadah hanya untuk Allah semata, kok ya tidak dikafirkan?
La ilallah itu kan perintah agar ibadah hanya untuk Allah. Jangan diberikan untuk yang lainnya. Lainnya yang pemahaman-pemahaman yang mengerikan itu kan masih gentayangan. Ini yang dikatakan waliul qutub al-ghaus istilahnya. Ya sehingga yang nanti dijadikan sebagai untuk istighosah. Bahkan orangnya masih ada, itu sudah ditulis judulnya kayak gitu. Orangnya masih hidup. Saya gak sebutkan namanya. Namanya gak saya sebutkan. Itu judulnya kayak gitu. Waliul Qutub Al-Ghaus. Ya akhirnya nanti digunakan untuk istighosah. Untuk minta di saat kesulitan. Loh kenapa kok ketika minta tidak kepada Allah saja? Allah yang mendatangkan kesulitan, Allah pula yang akan mengangkat kesulitan. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang akan mengangkat penyakit. Loh kenapa kau mintanya kepada selain Allah lah? Kalau yang semacam ini kan namanya jahadat tauhid. Menentang tauhid, menentang untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah. Nah kalau ini yang ditentang, kenapa kok tidak dikafirkan? Wabillahi taufiq. Selesai, kita akan masuki matan yang ke-60. Baik. Baik. Apakah sedekah untuk orang yang meninggal atas nama orang yang meninggal dunia itu dikatakan memberikan ibadah untuk selain Allah gitu maksudnya? Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama yang perlu kita tegaskan bahwasanya terkait dengan sedekah untuk orang yang mati, yang meninggal dunia ini, kalau dia adalah dari keluarga dari keluarga, misal orang tua kita, pertama yang perlu ditegaskan satu, bahwasanya amalan soleh seorang anak, maka itu akan secara otomatis orang tua akan mendapatkan pahalanya di saat anaknya mengerjakan amalan soleh. Apa sebab? Karena anak ini adalah hasil dari orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Jadi seorang itu akan mendapatkan pahala itu dari usaha yang ia lakukan. Sementara ketika sudah meninggal dunia kan sudah tidak bisa usaha. Jelas? Ya, tidak bisa sholat sudah. Tapi dia punya usaha di saat hidupnya. Di antaranya dia memiliki anak-anak yang soleh. Itu kan usahanya dia. Makanya dia mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh, yang berbakti, yang punya akhlak yang baik, yang punya adab. Sehingga nanti ini akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Jadi setiap kesolehan yang dilakukan oleh anak itu orang tuanya akan dapat. Sehingga anak ini bagaimana supaya betul-betul paham akan yang demikian ini. Sehingga anaknya itu akan berusaha sebaik mungkin
Ketika sholat, dia akan sebaik mungkin baca Al-Quran sebaik mungkin. Dia akan memperbanyak ibadah-ibadah sebagai bentuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Kemudian yang kedua, pernah terjadi di zaman Nabi SAW seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dalam keadaan sekonyong-konyong. Ya. Dan dia meninggalkan harta. Niscaya kalau masih hidup, dia akan pesan yang demikian ini. Apakah aku sedekahkan untuknya? Iya. Jadi sedekahkan untuknya. Berarti dia dari hartanya siapa? Orang tua. Dari hartanya orang tua. Disedekahkan untuk atas nama orang tuanya. Demikian juga yang haji. Ya. Ada seorang dia meniatkan hajinya, ya, labbaik Allahumma syubrumah. Ya. Man syubrumah? Siapa syubrumah? Nabi bertanya, akhun li, saudara laki-lakiku. Ya, saudara laki-lakiku. Apakah engkau sudah haji? Belum. Engkau haji dulu, baru engkau haji atas nama syubrumah. Nah, ini menunjukkan amalan-amalan yang nanti akan sampai. Lalu bagaimana dengan sedekah yang untuk atas nama orang lain, termasuk orang tuanya barangkali? Itu ibadahnya untuk Allah. Di atas namakan dia itu maknanya pahalanya untuk orang yang dituju. Bukan maknanya itu sedang beribadah untuk selain Allah. Sudah ada gambaran ya? Iya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu untuk kita ketahui. Kemudian dari bab ini sehingga meluas. Apakah setiap amalan soleh itu bisa dikirimkan, dihadiahkan atau dikasihkan pahalanya untuk orang lain? Dan di sini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama hanya membatasi seperti yang disebutkan di dalam dalil. Ya. Sehingga kalau tidak ada dalilnya, ini tidak bisa untuk diperluas. Bisa difahami ya? Yang ada dalilnya itu kan sedekah, kemudian haji. Lalu bagaimana kalau misal seorang itu mengirimkan surat Al-Fatihah atau mengirimkan surat Al-Baqarah misalnya, Yasin misalnya. Itu tadi kembali kepada khilaf ulama. Ya, kembali kepada khilaf ulama. Bahwasanya sampainya pahala kepada mereka, ya. Apakah perkara tersebut ada dasar yang menunjukkan atau tidak? Kalau tidak ada, ya jangan dikerjakan. Ini bagi pendapat yang menyebutkan ini karena permasalahan ini ada dalilnya atau tidak. Kalau nggak ada dalilnya, ya jangan. Gitu. Lah, bagaimana dengan orang yang melakukan semacam itu? Dengan orang yang melakukan semacam itu, ya, dengan alasan, coba kalau ditanyakan kepada Nabi, bisa jadi Nabi menjawab, iya. Lah, ya kita bisa jawab, bisa jadi jawabnya tidak. Bisa dipahami? Iya. Oleh sebabnya demikian, cukuplah kalau dia adalah seorang anak, amalan solehnya itu nanti akan sampai. Untuk? Oh. Ya. Masalahnya gini, ikhwah. Pernah ada kejadian ketika Nabi ditanya iya dan enggak. Ya. Contoh, ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah saya berwudu dengan sebab makan daging onta? Jawabannya Nabi, iya. Sehingga makan daging onta itu merupakan jenis dari pembatal wudu. Ghanam, bagaimana kalau kambing? Apakah jawabannya Nabi sama? Enggak harus sama.
Makanya orang nggak bisa, ini karena nggak dikerjakan oleh Nabi ya bisa jadi boleh, nggak bisa kayak gitu. Ternyata nanti ketika ditanya ghanam insyita, jika engkau mau, kalau menurut itu jika engkau mau, kan jawabannya berbeda, nggak bisa disamakan. Makanya ketika tidak ditanyakan orang itu tidak boleh memperluas. Kalau tidak ditanyakan, seseorang itu tidak boleh apa? Memperluas. Karena nanti kalau memperluas itu betul-betul akan terbuka hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Maksud ya ini ya. Lah kayak kalau tadi nulis bacaan Al-Qur'an dihadiahkan misalnya kayak gitu. Ya maka jawabannya itu terjadi khilaf di tengah-tengah ulama. Ya. Lalu bagaimana jalannya kita mestinya? Ya kita lihat bagaimana penjelasan ulama dalam hal yang demikian ini. Karena sebagian ulama menyebutkan mencukupkan dengan yang ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya jangan diperluas, jangan diperluas karena ini mengerikan nanti. Nanti akan bisa berbahaya kalau diperluas. Ya. Karena urusannya perkara ghaib ya, perkara ghaib. Urusannya perkara ghaib. Lah, coba ada kata ada orang bertanya kepada Nabi, niscaya jawabannya iya. Ya enggak harus jawabannya apa? Iya. Tidak harus jawabannya apa? Iya. Nah. Isya. Wallahu taala alam bisawab. Kita masuki matan ke-60 pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Kita cukup untuk pertemuan malam hari ini. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.